Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Saya Adina Nazwa Fauzi dengan NIM 5514230047. Hari ini akan mempresentasikan tugas besar desain arsitektur dengan rancangan bangunan bentang lebar, fungsi sebagai pameran, dan dengan pengambilan tema neovernakular. Baik, langsung saja masuk pada lokasi tapak, di mana saya mengambil lokasi yang berada di Jalan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Dengan pengambilan site itu memiliki luas 3,4 hektar, di mana saya mengambil lokasi tersebut dengan tujuan ingin adanya keterkaitan antara fungsi bangunan dengan target audiens atau target dari sang pengguna bangunan tersebut. Jadi, menurut saya lokasi tersebut sangat strategis karena bangunan tersebut berfungsi atau diinginkan dapat menjadi suatu bangunan yang memberikan tempat edukasi dan juga sebagai tempat rekreasi. Jadi target audiensnya merupakan mahasiswa, anak sekolahan hingga masyarakat sekitar. Pada site tersebut, dia berdekatan dengan kampus 4, beberapa sekolah dasar seperti ada Nyaman IC, hingga tempat rekreasi seperti daerah wilayah dari Center Point. Baik, masuk pada analisis site, di mana untuk secara klimatologi dan topografi, untuk cuacanya itu lebih ke cuaca umumnya dari iklim tropis, di mana rata-rata suhu keseharian dari lokasi tersebut itu berkisaran 30 derajat, dan juga dengan adanya kelembapan tergantung dari beberapa bulan cuaca hujan itu bisa terjadi. Untuk kondisi tanah, tekstur tanah di mana itu dia kering, tidak basah, dan juga walaupun dengan lokasi yang berukuran 225 kali 142 meter, itu memiliki elevasi hanya sekitar 1 sampai 2 meter. Jadi dia tidak memiliki kenaikan ataupun elevasi yang begitu berbeda, atau ya bisa dibilang itu cukup rata. Lalu masuk pada kebisingan, di mana lebih biasanya itu kebisingan berada pada sisi barat dan selatan, karena sisi barat merupakan tempat rekreasi, itu biasanya ada seperti kios-kios, tempat makan, dan biasanya banyak aktivitas dilakukan oleh masyarakat di sebelah situ. Dan juga adanya kebisingan berada di bagian selatan itu karena berhadapan langsung dengan jalan raya. Untuk secara vegetasi, vegetasi itu bisa dibilang sangat sedikit karena sebagian besar seperti tanaman peneduh, yaitu pohon-pohon besar, ya, biasanya mereka hanya berada pada sisi-sisi tapak, tidak berada di tengah tapak, karena di tengah tapaknya itu hanya beberapa rumputan yang ada beberapa yang setinggi lutut, ada kebanyakan hanya setinggi telapak kaki. Lalu untuk secara aksesibilitas, di mana menurut saya aksesibilitas di lokasi site saya ini sangat bagus karena memiliki dua arus jalan yang cukup besar, cukup lebar, dan juga walaupun berbeda arah, untuk di lokasi saya tersebut adanya jalan penghubung yang sekiranya bisa membantu para pengendara dari beda arah tetap bisa masuk ke site saya secara lebih mudah. Baik, selanjutnya masuk pada tema, di mana bangunan ini saya menggunakan tema neovernakular, yaitu perpaduan antara arsitektur tradisional dan gaya modern. Bentuknya ini terinspirasi dari rumah adat Toraja atau tongkonan, yang kemudian dikembangkan menjadi struktur atap melengkung modern dengan sistem rangka ringan, yaitu rangka cangkang. Desain ini tetap membawa makna budaya lokal, namun tetap dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Lalu kita langsung saja masuk pada bentuk struktur atap dari bangunan. Di sini ada gambar aksonometrinya. Struktur bangunan ini menggunakan sistem grid shell, yaitu cangkang, di mana rangka yang membentuk bidang melengkung. Sistem ini dipilih karena mampu mencakupi bentang lebar tanpa banyak kolom penumpang, sehingga ruang di bawahnya terasa lebih bebas dan terbuka. Bisa dilihat pada gambar di mana lapisan paling bawah itu merupakan struktur sekunder atau rangka penguat, di mana itu untuk menjadi tempat penumpang dari lapisan penutup atau atap. Sedangkan untuk aksonometri bagian tengah itu merupakan struktur utama atau mainframe, di mana yang
pengikat dari seluruh struktur, yaitu yang menahan beban secara menyeluruh hingga ke dalam tanah. Lalu terakhir itu merupakan lapisan penutup atap, menggunakan pada sisi kiri kanan kaca dan atasnya itu aluminium. Lalu kedua ada bubble diagram, di mana ini merupakan ruangan-ruangan yang sekiranya berada pada bangunan utama saya. Yaitu pertama ada parkiran, untuk bagian area publik itu ada parkiran, lobi, toko souvenir, kafe, area pameran utamanya, dan juga ruang loading dock. Untuk private itu biasanya ruangan-ruangan para pekerja. Itu ada ruang kepala pameran, ruang manajer, ruang sekretaris, ruang administrasi, ruang informasi, lalu ruang pembelian tiket, ruang staff, hingga ruang keamanan. Untuk area servis atau ruang servis itu ada toilet, ruang kontrol pameran, gudang, dan juga ruang teknis. Di bawahnya ini merupakan gambar site secara tampak atas dari sebuah site saya, di mana memperlihatkan lokasi-lokasi yang berbeda, yaitu pertama ada parkiran, di mana parkirannya juga itu dibagi menjadi 3, yaitu parkiran mobil, parkiran motor, dan juga parkiran khusus loading dock, di mana untuk kendaraan-kendaraan khusus yang membawa barang-barang pameran. Lalu di tengahnya ada tentu bangunan pameran itu sendiri, bangunan utama, di depannya merupakan ruang terbuka, lalu di sebelah kanan dari bangunan merupakan RTH atau ruang terbuka hijau. Tujuan dari desain itu untuk tujuan utama dari RTH adanya seperti plaza di sebelah kanan itu untuk memberikan fasilitas kepada pengguna di mana mereka bisa melakukan pameran secara outdoor. Lalu selanjutnya ada denah di mana untuk lantai 1 mencakupi hampir semua dari ruangan-ruangan yang ada, di mana bisa dilihat di sebelah kiri paling awal masuknya ini merupakan lobi. Lalu untuk di area utaranya atau di atas sebelah sini merupakan ruang-ruang para pekerja, di mana itu ada ruang administrasi, ruang manajer, hingga ruang kepala, dan lain sebagainya. Untuk bagian tengah yang berada sama-sama dengan bersampingan dengan ruang lobi itu ada 4 toko souvenir atau lebih tepatnya booth-booth, dan untuk di bagian bawahnya di bagian selatan itu adanya kafe, toilet, dan ruang-ruang servis lainnya yang sebelumnya telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, panel sebelumnya. Dan terakhir, sebelah kanannya atau daerah luasan yang paling besar itu merupakan pameran temporer. Sedangkan untuk yang di lantai 2 merupakan hanya ada satu ruangan, yaitu area pameran non-temporer. Untuk potongannya sendiri secara ketinggian setiap lantai itu sekitar 6 meter. Jadi untuk keseluruhan 2 lantai memiliki ketinggian 12 meter. Sedangkan untuk penutup atap yang cangkangnya tersebut itu memiliki ketinggian sekitar kurang lebih 17 meter. Untuk kedalaman dari tiang pancangnya ini, pondasi pancang, sekitar 20 meter. Bisa dilihat pada gambar ada terdapat potongan AA, yaitu potongan pada depan bangunan, hingga potongan BB dari segi samping bangunan. Selanjutnya, di bagian bawah bisa dilihat adanya tampak bangunan secara tampak depan, tampak belakang, tampak kanan, hingga tampak kiri. Baik, kita masuk pada interior. Di sini ada gambar interior dari suatu lobi, di mana sebelumnya seperti yang saya telah jelaskan, lobi itu adanya tempat ruang informasi atau meja informasi, lebih tepatnya itu ada ketika kita masuk pada bangunan, itu yang ada seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Lalu di belakang dari meja informasi ini ada booth-booth, ya, seperti itu penampilannya. Lalu untuk yang ruang pameran, maaf ini sepertinya teksnya terbalik, di mana gambar urutan kedua itu merupakan pameran dari lantai 1, di mana tempat tersebut merupakan area non-temporer. Itu bisa jadi areanya fungsinya bisa berubah dengan tujuan kegunaan tergantung dari tempat sang penyewanya itu sendiri. Jadi di sini saya memperlihatkan bagaimana isi dari temporer itu lebih ke seni modern. Sedangkan untuk yang pameran non-temporer yang seharusnya di foto ketiga itu merupakan pameran Nusantaranya gitu.
di mana pemberian untuk lantai satu dan lantai dua itu berbeda karena pertama karena fungsi dan juga kedua karena lantai dua itu memiliki area khusus seperti ruang imersif yang ada bisa kita lihat pada gambar paling bawah. Lalu terakhir terakhir ini merupakan eksterior dari sekitaran bangunan. Di sini saya meng-highlight dari ruang terbuka dan ruang terbuka hijaunya. Seperti saya bisa perlihatkan untuk ruang terbuka hijaunya itu ada pada gambar pertama dan ketiga. Untuk ruang terbukanya itu yang ada pada depan bangunan, ada pada foto tengah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.